Sobat Kalkulus, hari ini kita akan belajar tentang deret kuasa atau deret pangkat beserta pembahasan soalnya. Deret pangkat biasa kita sebut juga sebagai deret kuasa atau power series gitu kalau dalam bahasa Inggris. Nah, deret pangkat sendiri ini adalah menceritakan suatu fungsi yang dibentuk dalam sebuah deret. Nah, kalau misalkan pertemuan selanjutnya itu adalah ada sebuah fungsi kontinu akan dibuat dalam fungsi yang diskrit. Contohnya adalah fungsi x, fx sama dengan x menjadi fungsi diskrit yaitu deret Maclaurin atau Taylor, tapi di sini kita lebih fokus ke deret pangkat, di mana di sini adalah deret dari sebuah fungsi yang bentuknya mirip sekali dengan deret geometri. Jadi kalau diekspansikan seperti bentuk yang pertama dengan konstanta awalnya 0, itu x-nya 0 pertamanya, suku pertamanya, sehingga bisa kita ekspansikan menjadi A0 A1x A2x kuadrat. Nah, bentuk penjumlahan dari deret ini, jika kalian ingat, ini mirip sekali dengan deret geometri. Nah, sehingga dalam uji kekonvergenannya itu nanti kita akan menggunakan prinsip dari deret geometri, yaitu uji nisbah. Kemudian yang kedua, bentuk lainnya selain yang bentuk pertama itu adalah ketika dia memiliki titik bukan di x sama dengan 0, tapi ada titik lainnya, itu adalah x sama dengan b gitu. Jadi itu berjalan ya, itu A1 x min b ditambah A2 x min b kuadrat gitu kalau dilanjutkan, sehingga bentuk penjumlahannya an dikali x min b pangkat n. Nah, ini adalah bentuk lain yang kedua dari deret pangkat. Jadi bentuknya ada dua macam. Di sini bisa bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Nah, permasalahan dari deret pangkat ini itu adalah deret suatu fungsi. Maka kita biasanya pertanyaannya yang muncul adalah berapa selang kekonvergenan dari deret tersebut. Nah, kalau kita misalkan mau mencari selang kekonvergenan, maka kita bisa gunakan uji rasio atau uji nisbah, karena ini deretnya itu juga bolak-balik, sehingga kita bisa mutlakkan nilai rho-nya agar positif gitu ya. Nah, ini adalah AN plus 1 dibagi dengan AN. Nah, dimana nanti X-nya juga ikut dimasukkan dalam pencarian limit. Kan kita mau cari selang kekonvergenannya ya, dimana X itu kan menunjukkan jari-jari dari deret fungsi tersebut. Nah, jadi kita cari dulu limit rho-nya di sini mutlak ya. Dan syaratnya apabila dia konvergen, maka kurang dari 1 gitu. Jadi persyaratan suatu deret ketika kita ingat syarat-syarat dari uji nisbah itu bisa disimpulkan deret tersebut konvergen apabila rasionya itu adalah kurang dari 1. Contoh yang pertama itu adalah misalkan kita mau menentukan selang kekonvergenan deret berikut ini. Nah, misalkan di sini saya punya deret n mulai dari 1 sampai tak hingga, kita mulai dari 0 aja, dari x pangkat n dibagi dengan n plus 1 dikali dengan 2 pangkat n. Nah, biar kelihatan ribet ya contoh soalnya. Nah, kita mau cari selang kekonvergenan dari deret berikut ini. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, kalian langsung tentukan selang kekonvergenannya pakai uji nisbah. Berarti kita cari dulu rasionya. Berarti kita cari limit n menuju tak hingga dari AN plus 1 dibagi dengan AN. Dimana X-nya itu adalah masuk ya, karena dia adalah jari-jarinya. Jadi, di situ AN plus 1 langsung saya masukkan, bentuknya adalah X pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah 1 kan jadi n plus 2 ya. N plus 2 dikali 2 pangkat n plus 1 ya. Nah, kemudian dibagi. Kalau dibagi ini mau saya kali berarti dibalik ya. Kan AN plus 1 dibagi dengan AN. Berarti artinya ini dikali dengan N plus 1 kali 2 pangkat N. Suku yang paling bawah penyebutnya dibagi dengan pembilangnya. Kalau diubah dalam perkalian. Nah, dari persamaan matematis ini kita bisa sederhanakan dia menjadi bentuk
yang lebih sederhana, yaitu kita bisa coret. Supaya bisa dicoret-coret, kita jabarkan xn plus 1-nya menjadi x pangkat n dikali x. Kemudian n plus 1, ini tetap 2 pangkat n dibagi x pangkat n. Nah, ternyata x pangkat n-nya bisa kita coret ya. Nah, kita coret x pangkat n-nya, dan ada lagi yang sama 2 pangkat n. Sehingga deret ini hanya bersisa adalah tinggal x per 2 ya. X per 2 dikali n plus 1 dibagi n plus 2 gitu. Nah, di sini limit x per 2 mutlak saya kalikan, jadi saya mau pisahkan mana yang x, mana yang n gitu ya. Jadi ini adalah n plus 1 dibagi dengan n plus 2. Nah, limitnya kan limit n menuju tak hingga ya. Berarti x per 2 di situ adalah konstan nilainya ya. Konstan. Jadi kita keluarkan dari fungsi limit. Limit n menuju tak hingga dari n plus 1 dibagi n plus 2. Kalau kita substitusikan adalah hasilnya tak hingga per tak hingga. Berarti kita bisa pakai L'Hopital atau dibagi pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah n, sehingga kita dapatin untuk suku ini nilai limitnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan nilai rho untuk selang kekonvergenan deret tersebut itu setara dengan mutlak x per 2. Nah, di sini kita mau cari kapan deret tersebut itu konvergen, maka kita menggunakan syarat kekonvergenan dari uji nisbah, yaitu nilai rho-nya harus kurang dari 1. Tapi kalian mesti ingat di situ adalah mutlak ya, fungsi mutlak. Jadi rho-nya di situ kita dapatkan nilainya adalah x per 2. Tapi di situ adalah fungsinya mutlak. Kalau kita mau menghilangkan mutlak, maka nilai mutlak itu kan mutlak x, itu kalau dijabarkan nilainya bisa saja misal mutlak x sama dengan 1, berarti itu artinya bisa kita jabarkan sebagai plus minus 1. Nilainya bisa minus 1 atau positif 1. Berarti di sini dia setara dengan positif negatif min 2. Jadi nilainya adalah di selang min 2 sampai 2 gitu. Nah, permasalahan jika kalian ingat garis bilangan ini ya, kalau berlubang berarti nilai min 2-nya tidak ikut, tapi kalau itu penuh, dibuletin penuh, berarti min 2-nya termasuk. Nah, kita cek di ujung-ujung selang kekonvergenannya apakah dia ikut termasuk selang yang konvergen atau tidak. Jadi kita cek di titik yang paling ujung dari selang kekonvergenan itu ada angka min 2 dan 2. Kita pertama cek min 2. Di sini kita substitusikan ke persamaan dari soal x pangkat n, berarti menjadi minus 2 pangkat n. Kita masukkan min 2 pangkat n. Di sini min 2 pangkat n dibagi dengan n plus 1 dikali 2 pangkat n. Gitu. Sehingga ini bisa masih disederhanakan menjadi min 1 pangkat n dikali 2 pangkat n kan ya? Gitu, 2 pangkat n dibagi dengan n plus 1 dikali 2 pangkat n gitu. Nah, 2 pangkat n-nya ternyata bisa kita coret sehingga ini menjadi deret bolak-balik ya, atau deret ganti tanda. Nah, kalian bisa tes dia dengan uji deret ganti tanda ataupun pakai perbandingan langsung gitu. Kalau kalian nggak yakin dia menggunakan perbandingan langsung, coba kita cek dia apakah sifatnya konvergen atau tidak menggunakan prinsip kekonvergenan dari deret ganti tanda gitu. Nah, kalau kita ingat untuk deret ganti tanda di sini syaratnya ada 3 macam untuk deret ganti tanda. Yang pertama itu adalah AN-nya harus lebih besar dari 0. Nah, ini sudah terpenuhi ya, AN-nya lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, AN-nya harus lebih besar daripada AN plus 1. Mari kita cek. 1, N plus 1 lebih besar seper N plus 2 ya. N plus 1 tambah 1 kan N plus 2. Nah, kita kalikan silang, ternyata benar ya, N plus 2 lebih besar daripada N plus 1.
limitnya harus sama dengan 0. Berarti limit dari AN-nya harus sama dengan 0. Karena fungsinya hanya 1 per N plus 1, disubstitusikan kita dapat sepertak hingga. Maka nilai limitnya adalah 0. Oke, ketiga dari uji deret ganti tanda itu menyatakan bahwa dia sifatnya konvergen. Sehingga kita bulati penuh untuk garis bilangan ini. Artinya, untuk X-2 itu selang kekonvergenannya termasuk titik minus 2 itu sendiri. Berarti kita cover full ya untuk negatif 2. Nah, selanjutnya kita cek di ujung yang paling kanan itu ada angka X sama dengan 2. Nah, di sini kita cek X-nya kita substitusikan 2 menjadi 2 pangkat N dibagi N plus 1 2 pangkat N. Ternyata 2 pangkat N-nya bisa kita coret sehingga deretnya hanya tinggal 1 per N plus 1. Nah, kita bisa tes dia dengan perbandingan langsung. Kalau deret positif seperti itu, kalian masih ingat itu adalah bentuk deret harmonik yang sifatnya adalah divergen. Itu deret positif ya, gitu. Jadi ternyata di ujung 2 itu angka 2-nya itu sifatnya udah divergen, bukan konvergen lagi. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan selang kekonvergenan untuk deret berikut itu adalah dari min 2 lebih besar sama dengan X kurang dari 2. Jadi jawabannya adalah yang terakhir. Nah, untuk tugas coba kalian kerjakan 3 soal, tapi yang satu soal ini akan saya bahas. Yang paling sulit itu ada di nomor 2 ya, yang terlihat ribet gitu. Nomor 2 sama 3 mirip, cuman nomor 3 lebih mudah karena itu n faktorial, nanti bisa dicoret-coret ya. Kita cari suku bentuk AN-nya dulu untuk fungsi ini. Kita misalkan di sini adalah bentuknya X plus 2 pangkat N dibagi dengan N faktorial ya untuk yang nomor 3. Nah, ini nanti tinggal kalian cari selang kekonvergenannya menggunakan uji nisbah. Nah, kalau nomor 1 sudah diketahui bentuk fungsinya, jadi lebih mudah, tinggal cari row-nya langsung. Kemudian yang nomor 2 di sini akan saya bahas. Di sini X dibagi 2 pangkat 2 minus 1. Oke, ini suku yang paling atas itu adalah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari X pangkat N dibagi dengan 2 N plus 1 ya. N plus 1 pangkat N ya, pangkat N pangkat kuadrat ya, itu konstan pangkatnya, pangkat kuadrat minus 1. Oke, kita dapati persamaan dari AN-nya itu seperti ini untuk nomor 2, sehingga kita tinggal cari uji jari-jarinya aja, selang kekonvergenannya ada di selang berapa gitu, menggunakan uji nisbah. Pertama kita hitung limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 dibagi dengan AN. Nah, jadi ini AN plus 1-nya langsung saya uraikan ya, jadi X pangkat N plus 1 menjadi X pangkat N dikali X dibagi dengan N plus 1 ditambah 1, berarti tambah 2 ya, kuadrat min 1. Kalau dikali berarti suku yang bawah ke atas ya, N plus 1 kuadrat min 1 dibagi dengan X pangkat N mutlak. Jadi kita di sini bisa sederhanakan, X pangkat N-nya itu ternyata ada, semuanya sama. Berarti bisa kita coret untuk suku X pangkat N di sini. Kita coret, hanya tinggal X sama yang ada N-nya itu adalah N plus 1 dan N plus 2. Kita hitung limitnya di sini. Tinggal mutlak X dikali dengan N plus 1 ya. N plus 1 mutlak dari N plus 1 kuadrat min 1 tapi ya, dibagi dengan N plus 2 kuadrat min 1. Nah, kita hitung limitnya. Ingat di situ X-nya adalah konstan ya berarti ya. Jadi keluar dari limit, sehingga kita hanya butuh ngitung limit yang N plus 1. Nah, di situ kan kuadrat pangkatnya sama. Itu kalau dimasukkan tak hingga per tak hingga, jadi kita bisa pakai L'Hopital atau bagi pangkat tertinggi, kita dapatin nilai limitnya 1 gitu. Nah, berarti kita dapatkan nilai jari-jarinya, row-nya itu sama dengan mutlak X kali 1. Konvergen jika row-nya kurang dari 1, sehingga kita dapatkan selangnya adalah
di antara min 1 dan 1, tapi kita juga tetap harus cek di ujung dari selang kekonvergenan tersebut apakah dia juga ikut gitu. Jadi kita cek di titik paling ujung, kita cek dulu di sisi yang paling kiri ada minus 1. Di sini kalau min 1 kita substitusikan ke persamaan yang ada di nomor 2, soal nomor 2 kita dapatkan deret min 1 pangkat n dibagi n plus 1 kuadrat min 1. Sehingga kita dapatkan nilai dari deret ini itu termasuk apa? Deret ganti tanda ya. Nah, kita bisa uji dia dengan deret ganti tanda ataupun kalian juga bisa uji dia dengan deret dengan perbandingan langsung. Gitu. AN lebih besar dari 0 sudah terpenuhi, kemudian kita bisa cek apakah AN lebih besar dari AN plus 1. Kita cek di sini AN-nya adalah 1 per N plus 1 kuadrat min 1 ya. Kemudian apakah benar lebih besar dari 1 per N plus 2 ya, karena plus 1 kan ya, kuadrat min 1. Ini kalikan silang ya, jadinya N plus 2 min 1 lebih besar dari N plus 1 kuadrat min 1. Betul ya, kalau kalian masukkan angka N-nya 1, 2, 3 gitu, kalian pasti akan mendapati bahwa sisi yang paling kiri lebih besar dari sisi yang paling kanan. Sehingga syarat yang kedua sudah terpenuhi, kita cek di syarat yang ketiga terakhir ya. Limitnya jelas sama dengan 0. Kenapa? Karena sepertak hingga, pasti hasilnya 0. Kemudian kita cek di ujung yang paling kanan, berarti di situ min 1 termasuk ya nilai selang konvergennya. Sehingga kita tinggal cek aja sekarang di sisi ujung yang paling kanan. Di yang paling kanan kita punya angka 1 di sini. Sehingga jika kita substitusikan di persamaannya nomor 2, kita dapatkan deret positif 1 pangkat N itu kan selalu 1 dipangkatkan berapa ratus juta pun juga tetap aja 1 gitu ya. Jadi di sini bisa saya tulis 1 dibagi dengan N plus 1 kuadrat min 1. Nah, ini kalau ada deret seperti ini kita bisa pakai perbandingan langsung lebih mudah gitu kan ya. Uji banding langsung didekatkan dengan apa? Deret hiperharmonik 1 per N kuadrat. Nah, syaratnya apa kalau uji banding langsung? AN-nya harus kurang dari sama dengan BN. Atau kalian cara mudahnya adalah AN kurang dari BN ya. Berarti bagian dari seluruh badannya itu harus jadi kalau misalkan badan itu kan ada bagian-bagian terkecilnya ya. Jadi badannya itu harus kurang dari ekornya gitu. Kepalanya harus kurang dari ekornya gitu. Nah, di sini ekornya itu adalah yang mau kita tes, yaitu AN ya. Di situ konvergen apa enggak gitu. Sehingga kita labelin deret yang udah diketahui konvergenannya atau yang mau kita bandingkan adalah 1 per N kuadrat. Kita bandingkan apakah AN benar lebih kurang dari BN. Nah, kalau kita substitusikan dari N berapapun, misalkan kita punya N1, berarti suku pertama di sini nilainya adalah 1 dibagi dengan 2 kuadrat 4 kurangi 1 jadi 3 ya. Nah, jadi untuk N tepat sama dengan 1, untuk AN kita peroleh 3, sedangkan untuk BN ketika kita masukkan sukunya 1, maka nilainya 1 bagi 1 kuadrat. Nah, tampaknya benar ya, AN-nya kurang dari BN. Coba cek satu kali lagi titiknya, misal di 2, berarti 1. Oke, berarti 8 ya. Benar ya, kurang dari, sudah terpenuhi dari perbandingan langsung. Dan kita dapatkan bahwa sifatnya konvergen sesuai tebakan kita. Oleh karena itu, 1 di sini kita fully cover, berarti artinya angka 1 ikut dalam selang kekonvergenan, sehingga selang kekonvergenannya yang benar adalah X kurang dari sama dengan 1 lebih besar sama dengan 1. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat mengerjakan tugas.